Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman tingkat 2 ya. Untuk pertemuan keempat, kemarin ada mengenai metabolis sekunder. Sekarang kita ke screening atau penapisan fitokimia metabolis sekunder. Ini ada 3 dulu, ada alkaloid, flavonoid, dan tanin. Jadi perkuliahannya kebetulan kita undur ya, disepakati untuk kelas teori. Kayak penelitian senyawa organik, bahan alam telah berkembang pesat dengan pengajian yang lebih luas. Screening fitokimia atau penapisan fitokimia ya, bahasa Indonesianya, merupakan tahap pendahuluan dalam penelitian tentang tanaman obat. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa metodenya sebagian besar merupakan reaksi pengujian warna dengan suatu reaksinya ya, ataupun ada yang beberapa dengan pengendapan gitu. Nanti secara detail di slide-slide selanjutnya. Pada tahun-tahun terakhir ini, fitokimia tumbuhan telah berkembang menjadi satu disiplin ilmu tersendiri ya. Berada di antara kimia organik bahan alam dan biokimia tumbuhan, dan antara keduanya berkaitan erat. Fokus bahasanya terletak pada aneka ragam senyawa organik yang dibentuk dan ditimbun oleh tumbuhan, yaitu mengenai struktur kimianya, biosintesisnya, perubahan, serta metabolismenya, penyebaran secara alamiah, dan fungsi biologi. Jadi untuk melakukan semua kegiatan di atas diperlukan metode awal dulu ya, pendahuluan dulu seperti screening fitokimia untuk identifikasi kandungan yang terdapat dalam tumbuhan yang memang sifatnya itu beragam gitu, dan jumlahnya banyak ya di Indonesia ya, khususnya. Jadi kemajuan pengetahuan kita mengenai fitokimia berkaitan langsung dengan keberhasilan memanfaatkan teknik yang sudah dikenal dan meneruskan pengembangannya untuk memecahkan masalah yang telah timbul. Salah satu tantangan fitokimia ialah melaksanakan semua pekerjaan di atas dengan menggunakan bahan yang makin lama makin sedikit. Cara ini tetap merupakan langkah awal yang dapat membantu screening ini ya, memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang sedang diteliti. Jadi tidak diwajibkan, cuman ini sebagai gambaran awal saja kalau memang secara kualitatif ya teridentifikasi ada golongan tersebut. Jadi metode ini yang digunakan screening fitokimia ini antara lain adalah sederhana, baik mungkin bahan yang digunakan, reaksinya, prosedurnya juga ya, cepat, hanya membutuhkan peralatan sederhana khas untuk satu golongan senyawa, kemudian memiliki batas limit deteksi yang cukup lebar. Ini dapat mendeteksi keberadaan senyawa meski kadarnya itu atau konsentrasinya cukup kecil. Oke, salah satu hal yang penting yang berperan dalam prosedur screening fitokimia adalah pelarut untuk ekstraksi. Sering muncul kesulitan jika pemilihan pelarut hanya didasarkan pada ketentuan derajat kelarutan suatu senyawa yang diteliti secara umum. Hal itu disebabkan karena hadirnya senyawa-senyawa dari golongan lain dalam tanaman tersebut yang akan berpengaruh terhadap proses kelarutan senyawa yang diinginkan. Setiap tanaman tentunya memiliki komposisi kandungan yang berbeda-beda, sehingga kelarutan suatu senyawa juga tidak bisa ditentukan secara pasti ya. Kayak kesulitan lain pada proses screening fitokimia adalah adanya hasil positif yang palsu. Bisa karena ada komposisi campuran senyawa ya. Karena kan dari tanaman itu banyak berbagai kandungan. Mungkin khawatirnya tidak ada golongan tersebut tapi ada reaksi positif palsu. Yang berikan nanti ada beberapa contoh senyawa-senyawa yang dapat mengganggu untuk misalnya contohnya adalah koloid misalnya. Ada hasil positif palsu. Ya, meskipun senyawa yang diuji tidak terkandung dalam tanaman tersebut, atau kemungkinan yang lain karena campuran beberapa warna. Jadi campuran beberapa warna hasil reaksi dari golongan senyawa-senyawa lain dengan reaksi yang digunakan, yang pada akhirnya akan memberikan hasil positif. Ada juga hasilnya yang negatif. Nih, ini juga harus diwaspadai ya. Apakah benar-benar senyawa yang diteliti tidak ada dalam sampel, atau hasil yang negatif itu disebabkan karena prosedur screening yang digunakan tidak sesuai atau tidak tepat. Karena alasan-alasan demikian inilah maka screening fitokimia kadang ditinggalkan dalam penelitian bahan alam yang modern. Sebagai gantinya ada penelusuran referensi ya, pustaka atau uji-uji yang lebih lanjut gitu secara kuantitatif atau kualitatif lain dengan biomarker pembandingnya biasanya standarnya, senyawa standarnya. Ya, jadi untuk proses penapisan mungkin kalau ke ekstrak bisa juga dari simplicia ya bahannya ya. Kalau dari ekstrak menggunakan pelarut yang sifatnya tuh lebih universal ya, tapi mungkin yang cenderung polar karena kadang bisa ikut terlarut juga untuk bagian yang semi polar maupun non polarnya.
seperti etanol dan metanol. Oke, kita ke screening fitokimia. Untuk golongan pertama adalah alkaloid. Jadi kalau sudah ada ekstraknya, maka nanti ekstrak atau mungkin simplisia yang digunakan untuk penapisan fitokimia. Kalau dari ekstrak bisa bentuk kental yang sudah bobot tetap ataupun ekstrak kering ya. Sebanyak 0,3 gram, kemudian ditambah 5 ml asam klorida 2 normalitas. Dipanaskan bisa di atas bunsen mungkin ya, atau di penangas air selama 2-3 menit, tergantung wadahnya apa. Kalau di bunsen mungkin bisa menggunakan tetap apa dikasih penangas juga ya, tetap pakai beaker glass atau yang lain atau di water bath gitu. Kayak kalau ini di wadahnya ditamu reaksi dulu, kemudian dipanaskan di atas penangas airnya. Bisa gelas kimia ya, beaker glass ataupun mungkin di cawan cawan penguap. Di atasnya baru bertabung reaksinya. Selama 2-3 menit sambil diaduk. Kemudian setelah dingin, ditambahkan 0,3 gram natrium klorida, diaduk rata, kemudian disaring. Nah, ini kalian untuk praktikumnya nanti dijelaskan kenapa terjadi perubahan reaksi kimia seperti ini gitu ya. Dengan penambahan misalnya NaCl. Yang terjadi adalah menjadi senyawa apa gitu. Bisa untuk dibahas. Filtrat ditambah, jadi setelah dingin ditambah 0,3 gram NaCl, diaduk rata, kemudian disaring, ditambah filtratnya itu ditambahkan hasil saringan cairannya. Filtratnya ditambah 5 ml asam klorida 2 normalitas. Filtrat dibagi 3 bagian dan disebut sebagai larutan A, B, dan C. Nah, ini 3 bagian ini nanti direaksikan dengan reaksi masing-masing. Oke, ada reaksi pengendapan. Di sini ada reaksi Mayer dan Wagner. Ini dua reaksi yang berbeda dan hasilnya pun nanti berbeda ya. Cuman sebagai senyawa yang mengindikasikan kalau ada perubahan warna dan endapan itu ada positif ya. Larutan A, ini larutan A yang dari filtratnya ditambah reaksi Mayer, dan larutan B ini ditambah dengan reaksi Wagner. Sedangkan C blanco, jadi blanco itu sebagai pembanding, tidak diapa-apakan gitu. Berarti kita bisa mengamati ada perbedaan atau enggak antara yang blanco dengan yang sudah direaksikan dengan reaksi tertentu ini, Mayer atau Wagner. Oke. Kemudian kalau terjadi kekeruhan atau endapan, menunjukkan adanya alkaloid. Jadi kalau Mayer itu endapan putih, Wagner nanti apa? Nanti bisa dilihat ya, coklat kalau misalnya. Dia ada di slide selanjutnya. Nah, tidak hanya dua itu ya, banyak juga. Misalnya ada reaksi Degendorf ya, nanti juga diurai. Dan contoh reaksi-reaksi yang lain untuk mengindikasikan penapisan fitokimia golongan alkaloid. Ada beberapa macam reaksi pengendapan untuk golongan alkaloid karena sensitivitas yang berbeda-beda ya, disimpulkan adanya alkaloid bila positif biasanya terhadap 2 reaksi. Idealnya tapi positif itu terhadap 3 reaksi atau sampai 5 reaksi. Cuman biasanya kalau yang dilaksanakan di kita ya, Prodi D3 Farmasi, untuk praktikum luring ini itu menggunakan 3 reaksi. 3 atau 2 reaksi lah ya. Oke, terus ini ada senyawa yang memberikan positif palsu nih terhadap reaksi alkaloid. Ada protein, glikosida dan karbohidrat tertentu, betain, kolin, purin, tanin, garam-garam amoniak, amin yang termetilasi, derivat alpha-piron, yangoin, kawain, dihidrokawain, tisin, senyawa organik yang memiliki gugus karbonil terkonjugasi atau gugus fungsi lakton. Ya, ini yang menghasilkan positif palsu. Jadi ada senyawa padahal nggak ada alkaloidnya, tapi adalah senyawa-senyawa yang tertera di sini. Nah, macam-macam reaksi pengendapan alkaloid. Ada banyak sebenarnya ya, cuma digunakan biasanya Degendorf, Mayer, dan Wagner. Ada juga Buchardat, ada Falser, Ecol, Gold Chloride, Hager, Kraut, Marmay, dan Platinum Chloride. Oke, masih alkaloid. Uji screening fitokimia senyawa alkaloid dilakukan dengan menggunakan metode Coulvenor-Fitzgerald. Yang tadi mungkin ya. Coulvenor metodenya adalah metode Coulvenor-Fitzgerald. Contoh-contoh senyawa-senyawa alkaloid itu adalah ephedrine contohnya. Seperti ini. Ada senyawa nitrogen ya. Salah satu khasnya tuh. Ephedrine untuk obat batuk, aktivitas biologinya ya. Ada morfin, strukturnya seperti itu. Ada nikotin. Morfin mungkin dari persomniferum, nikotin dan nikotina tabakum ya. Ini juga di berbahan herbal, hasil ekstrak isolasinya.
kapsaisin, ada kafein ya dari mungkin biji kopi atau daun teh, kapsaisin mungkin dari ini tanaman tertentu. Ini contoh-contoh struktur senyawa alkaloid. Nah, ini ada screening fitokimia. Ini bagan alirnya ya, yang metode Kulvenor-Fitzgerald. Nah, ini tuh ada Mayer tadi ya, reaksinya sama aja, ada Mayer, Wagner, dan Dagendorf. Di sini pakai 3 saja. Ini hampir mirip dengan prosedur yang tadi, cuman biar diulang, biar lebih paham. Perbedaannya mungkin ada sedikit lah ya, kurang lebih. Ini 4 gram sampel segar. Jadi ini dari bahan segar nih, dirajang, dihalus, dan digerus. Ditambah kloroform. Ada juga dari langsung ekstrak ya. Tadi ekstrak kan menggunakan 0,3 gram. Kalau ini menggunakan bahan segar. Digerus lagi, setelah ditambahkan kloroform, membentuk pasta, kemudian ditambahkan 10 ml larutan amonia kloroform 0,05 normalitas. Kemudian digerus lagi. Kemudian disaring, dimasukkan ke dalam tabung reaksi si filtratnya ya. Kemudian filtrat ini ditambahkan 5 ml asam sulfat 2 normalitas, dikocok kuat, kemudian didiamkan larutan hingga terpisah 2 lapisan ya, terbentuk 2 lapisan. Dipipet, dimasukkan tabung reaksi untuk filtrat. Kalau nggak salah ini lapisan asamnya yang digunakan, lapisan atas ya, lapisan atasnya. Kemudian filtrat, ditambahkan reaksi Mayer. Kalau positif berarti ada endapan putih. Kalau negatif berarti tidak terjadi tidak terjadi pembentukan endapan putih ya. Ada ditambahkan reaksi Wagner, endapan coklat. Reaksi Dagendorf, endapan orange. Itu perubahan-perubahan warnanya dan terbentuknya endapan tertentu. Oke. Ya, jadi idealnya tuh kalau dianggap positif kalau ada 2, minimal 2 ya, kalau enggak 3-5 idealnya untuk dengan reaksi-reaksi indikator untuk melihat adanya golongan alkaloid. Ya, masih alkaloid, ini dari bahan segar tadi ya. Ini berupa paragraf. Tadi kan bagan alir. Jadi tanaman segar sebanyak 5-10 gram diekstraksi dengan kloroform beramonia, lalu disaring. Selanjutnya ke dalam filtrat ditambahkan 0,5, yang udah disaring tadi ya, 0,5 sampai 1 ml asam sulfat normalitas, dikocok sampai terbentuk 2 lapisan. Ini sama saja tadi, lapisan asam bagian atas dipipet dan dimasukkan ke dalam 3 buah tabung reaksi yang berbeda. Oke, jadi A, B, C tadi ya. Ke dalam tabung reaksi yang pertama ditambahkan 2 tetes reaksi Mayer, ke dalam tabung reaksi kedua ditambahkan 2 tetes reaksi Dagendorf, dan ke dalam tabung reaksi yang ketiga dimasukkan 2 tetes reaksi Wagner. Nah, adanya senyawa alkaloid ditandai dengan terbentuknya endapan putih pada tabung reaksi yang pertama ya, yang Mayer. Kemudian endapan berwarna coklat pada dengan reaksi Wagner, dan coklat kemerahan ya pada kedua dan ketiga, mungkin Dagendorf dan Wagner. Oke, tadi ini pembuatan reaksi maupun larutan ya. Tadi disebutkan adalah larutan kloroform beramonia. Ini cara pembuatannya. Dilarutkan dengan cara mengambil sebanyak 1 ml amonia pekat 28%, ditambahkan ke dalam 250 ml kloroform. Kemudian dikeringkan dengan penambahan 2,5 gram natrium sulfat anhidrat dan disaring. Nah, kalau pembuatan reaksi Mayer atau larutan Mayer ini dilakukan dengan cara mengambil merkuri klorida HgCl2 sebanyak 1,5 gram dilarutkan dengan 60 ml Aquades. Di tempat lain itu, di wadah lain mungkin ada pencampuran dari kalium iodida sebanyak 5 gram dalam 10 ml Aquades. Nah, ketika kedua campuran tersebut larut pada masing-masing wadah, dicampur dan diencerkan dengan Aquades sampai 1000 ml. Bisa dalam labu takar ya, yang lebih takarannya lebih valid gitu. Labu takar ukuran 100 mili gitu, ada labu takar 100 mili. Kemudian reaksi Mayer yang sudah diperoleh selanjutnya disimpan dalam botol gelap. Nah, ini kenapa harus botol gelap? Nanti cari tahu ya teman-teman. Karena rata-rata kalau untuk reaksi itu disimpan dalam wadah botol gelap. Ada pembuatan reaksi Dagendorf dilakukan dengan mencampur senyawa bismut
subnitrat sebanyak 1 gram, dilarutkan, kebetulan kalau nggak salah di kita untuk stok senyawa-senyawanya ada ya, jadi selalu ada pengadaan, dicek untuk kadaluarsanya mungkinnya tiap bahan kimia karena lumayan lama untuk masing-masing bahan kimia. Sebanyak 1 gram dilarutkan, itu bismut subnitrat tadi dilarutkan dalam campuran 10 ml asam asetat glasial dan 40 ml aquades. Nah, di wadah lain, di tempat lain, 8 gram kalium iodida dilarutkan dalam 20 ml aquades. Nah, kedua larutan ini yang sudah jadi larut ya, dua wadah ini dicampur dan diencerkan dengan aquades sampai volumenya 100 ml. Biasanya pada labu takar juga yang 100 ml pas. Reaksi Dagendorf ini harus disimpan dalam botol yang berwarna gelap dan hanya dapat digunakan selama periode beberapa minggu setelah dibuat. Jadi Dagendorf ini tidak tahan lama ya, hanya beberapa minggu. Buat ulang lagi. Ini lanjutan ada pembuatan preaksi Wagner. Nih, dengan cara mengambil senyawa kalium iodida sebanyak 2 gram dan iodin sebanyak 1,3 gram kemudian dilarutkan dengan aquades sampai volumenya 100 ml. Ini bisa pada beaker gelas ataupun tadi setelah larut mungkin diencerkan sampai 100 ml di labu takar ya. Reaksi Wagner ini juga harus disimpan dalam botol yang gelap. Pertanyaannya kenapa harus dengan wadah botol yang gelap? Silahkan kalian teman-teman di sini cari tahu sendiri ya. Mungkin untuk pembahasan di praktikum. Nah, struktur dari flavonoid. Ini ada struktur induknya seperti ini. Ya, ada 3 gugus aromatik ya. Oke, uji screening senyawa ini dilakukan dengan cara menggunakan bisa reaksi Willstetter atau cyanidin ya. Nih, bahan sampel ini dari bahan segar. Ceritanya sebanyak 5 gram diekstraksi dengan pelarut N-heksan atau petroleum ether sebanyak 15 ml. Jadi kalau nggak ada N-heksan bisa menggunakan petroleum ether atau sebaliknya ya. Kemudian disaring. Ekstrak yang diperoleh selanjutnya diekstraksi lebih lanjut. Ini mungkin proses maserasi ekstraksinya ya. Mungkin sehari atau hingga terekstraksi beberapa bagian dari senyawa sampel segarnya. Kemudian ekstrak yang diperoleh mungkin cair selanjutnya diekstraksi lebih lanjut menggunakan pelarut metanol atau etanol sebanyak 30 ml. Selanjutnya 2 ml ekstrak metanol atau etanol yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambah dengan 0,5 ml asam klorida pekat dan 3-4 pita logam magnesium. Jadi ini pakai magnesium ya dalam bentuk bisa logam pita. Jadi memang bentuk logamnya pita gitu dari produsennya. Di kita juga adanya flavonoid ditandai dengan warna merah, orange, dan hijau tergantung struktur flavonoid yang terkandung dalam sampel tersebut. Nah, atau ini ada prosedur yang lain. Jadi preparasi sampel kalau sudah bentuk ekstrak kering atau ekstrak kental ya dengan bobot tetap misalnya 0,3 gram, ini dikocok dengan 3 ml N-heksan berkali-kali sampai ekstrak N-heksan ini tidak berwarna. Jadi kocok terus ya mungkin larut gitu ya. Bukan larut, lebih terdispersi si ekstraknya. N-heksannya tidak berwarna. Kemudian residunya mungkin difiltrat ya, disaring. Residunya dilarutkan kembali dalam pelarut etanol dan dibagi menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian ini dibagi-bagi ke masing-masing tabung reaksi. Mungkinnya ada larutan A, B, C, dan D. Nah, larutan A ini sebagai pembanding belangko saja. Nah, larutan B ditambahkan dengan 0,5 ml HCl pekat dan diamati perubahan warna yang terjadi. Nah, kemudian dipanaskan di atas penangas air, bisa tadi di cawan penguap, di atas water bath gitu ya, kemudian ada cawan penguap, ada air yang mendidih, kemudian dipakai penjepit dari kayu biasanya, yang menjepit si tabung reaksi yang berisi tadi larutan B misalnya, dipanaskan, diamati ada perubahan warna yang terjadi, tidak, itu larutan B. Nah, bila perlahan-lahan menjadi warna merah, ya larutan B tersebut, merah terang, atau ungu menunjukkan adanya senyawa leukoantosianin dibandingkan blanko. Jadi blanko itu tidak perubahan warna. Kalau B kan ada nih
merah terang atau ungu. Itu ada senyawa leukoantosianin. Ini reaksi warnanya namanya adalah reaksi warna uji Bed-Smith dan Metcalfe. Bed-Smith dan Metcalfe. Ada uji Willstatter. Tadi larutan A kan blanko ya. Tadi larutan B uji Bed-Smith dan Metcalfe. Ini ada larutan C, ini uji Willstatter. Larutan C ini ditambahkan 0,5 ml HCl pekat dan 4 potong magnesium. Diamati warna yang terjadi perubahannya, diencerkan dengan air suling. Air suling bisa Aquades ya, atau air keran, tapi air Aquades saja. Kemudian ditambah 1 ml butanol. Diamati warna yang terjadi di setiap lapisan. Perubahan warna merah jingga itu menunjukkan adanya flavon. Merah pucat menunjukkan adanya flavonol. Merah tua menunjukkan adanya flavanon. Oke, itu mungkin ya pengamatannya kalau ada flavonoidnya. Tadi uji Willstatter, ini juga penjelasan-penjelasan selanjutnya mengenai golongan ketiga, yaitu tanin. Nah, ini ada contoh senyawa dari golongan tanin, ada asam tanat. Ya, lumayan kompleks untuk strukturnya. Tapi beda dengan alkaloid, tidak ada unsur N ya, tidak ada unsur nitrogen. Kompleks, tanin terdapat luas dalam tumbuhan, berpembuluh. Berpembuluh mungkin ada xilem atau flumnya ya, berarti mungkin dalam angiosperme terdapat khusus dalam jaringan kayu, berarti yang berkayu nih. Menurut batasannya, tanin dapat bereaksi dengan protein, membentuk kopolimer mantap yang tak larut dalam air. Dalam industri, penggunaan tanin ini senyawa yang berasal dari tanaman, ini mampu mengubah kulit hewan yang mentah menjadi kulit yang siap pakai, karena kemampuannya menyambung silang protein untuk pembuatan sepatu, ya, tas, kemudian mungkin bedug di masjid, itu penyamakan ya, mengubah kulit menjadi kulit siap pakai. Sabuk ya, dari protein kulit gitu, disamak, menyambung silang protein oleh senyawa tanin ya. Dalam tanaman, letak tanin terpisah dari protein dan enzim sitoplasma. Tetapi bila jaringan rusak, misalnya bila hewan memakannya, maka reaksi penyamakan dapat terjadi, sehingga mungkin sama hewan tersebut ketika makan tanaman tersebut terasa sepat gitu ya. Proteinnya lebih sukar dicapai oleh cairan pencernaan hewan, jadi tidak sulit untuk mencerna makanan protein yang ada kandungan proteinnya. Pada kenyataannya, sebagian besar tanaman yang banyak bertanin ini dihindari ternyata oleh hewan ya, pemakan tanaman. Karena rasanya yang sepat tadi, ya ada taninnya. Kita menganggap salah satu fungsi utama tanin dalam tanaman tersebut sebagai repelan. Repelan itu atau penolak hewan pemakan, itu serangga ya. Jadi serangga atau mungkin hewan yang memakan tanaman tersebut ya. Penolak hewan pemakan tanaman. Oke, tanin juga ada yang jenis-jenisnya nih. Ada tanin terkondensasi, tanin terhidrolisiskan ya. Tanin terkondensasi atau flavolan secara biosintesis dapat dianggap terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal atau galokatekin yang membentuk senyawa dimer dan kemudian oligomer yang lebih tinggi. Ikatan karbon menghubungkan satu satuan flavon dengan satuan berikutnya melalui ikatan 48 atau 68. Oh, ini struktur kimia sekali ya penjelasannya. Kebanyakan flavolan punya 2-20 satuan flavon. Nama lain untuk tanin terkondensasi adalah, ini nama lainnya adalah proantosianidin. Nama lain dari tanin terkondensasi adalah proantosianidin, karena bila direaksikan dengan asam panas, beberapa ikatan karbon-karbon penghubung satuan terputus dan dibebaskanlah monomer antosianidin. Oh, itu alasannya ya. Kebanyakan proantosianidin adalah procyanidin. Ini berarti bila direaksikan dengan asam akan menghasilkan cyanidin. Dikenal juga dengan prodelphinidin dan properlargonidin. Demikian juga campuran polimer yang menghasilkan cyanidin dan delphinidin pada penguraian asam. Ini mungkin prosedur penguraian dari tanin ya, terbentuk tadi masing-masing senyawa cyanidin, ada yang antosianidin ya, dengan asam panas atau asam ya. Tanin terhidrolisiskan, ini yang kedua ya, tanin terkondensasi, sekarang tanin terhidrolisiskan, terutama terdiri dari dua kelas yang sederhana.
yaitu Depsida galoil glukosa. Pada senyawa ini inti yang berupa glukosa, jadi ada intinya glukosa dikelilingi oleh 5 gugus ester galoil atau lebih. Pada jenis kedua, inti molekul berupa senyawa dimer asam galat, yaitu asam heksahidroksi difenat. Di sini pun berikatan dengan glukosa. Bila dihidrolisis elagitanin, ini menghasilkan asam elagat. Senyawa dalam kedua golongan ini dapat dipilah lebih lanjut berdasarkan sistem. Ini ada contoh dari salah satu sumber untuk klasifikasi tanin dari tanaman, fitokimia tanaman. Tanin. Ini ada tanin terkondensasi, tadi kan nama lainnya adalah proantosianidin ya, atau flavolans. Ini strukturnya adalah oligomer, katekin, dan flavan 3,4 diols. Ini berat molekulnya berapa rentangnya? Biasanya 1000 sampai 3000. Pengumpalan proteinnya mungkin kalau positifnya banyak kuat ya, berarti ya mengumpalkan proteinnya. Ada tanin hidrolisis atau hydrolysable tannins, bahasa Inggrisnya mungkin ya nih. Ya. Terus ada galotannins. Ini contoh-contohnya ada elagitannins. Galotannins ini ester, asam galat, dan glukosa. Tadi kan intinya ada glukosa ya yang dilingkupi oleh asam galat mungkin ini. Berat molekulnya 1000 sampai 1500. Ini kuat sekali ya, positifnya banyak dalam mengumpalkan protein untuk tanin terhidrolisis. Ada juga elagitannins. Ini ester dari hexahydroxydipenik acid dan glukosa. Ini berat molekulnya lebih berat, mungkin rentangnya lebih luas, 1000 sampai 3000. Presipitasi protein juga kuat, sangat kuat mungkin ya. Prototannins, ini yang ketiga, prototannins, ini prekursor tanin. Contoh, strukturnya ada katekinnya dan galokatekin katanya, dan flavan 3,4 diols juga. Berat molekulnya lebih paling rendah ya, 200 sampai 600. Pengumpalannya kurang lebih ada atau tidak ini prototannins. Oke, silahkan dipahami terlebih dahulu ya untuk tabel ini. Ini istilah leukoantosianidin, catatannya, atau leukoantosianin secara luas digunakan satu waktu untuk tanin-tanin ini, tapi sekarang lebih ketat untuk monomer flavan 3,4 diols ya. Dimana kurang efektif pada aksi taninnya. Nah, ini untuk screening golongan tanin. Tanin juga barengan sih, tanin dan polifenol kadang ya. Jadi, screening penapisan golongan tanin dan polifenol, kadang digabung. Preparasi sampelnya 0,3 gram ekstrak, berarti digunakan ekstrak ya. Bisa kering atau kental dengan bobot tetap, ditambah 10 ml aquades panas. Diaduk, dibiarkan sampai temperatur kamar, itu bisa beaker gelas ukuran paling kecil, 25 ml atau 100 ml ya. Oke, lalu ditambahkan 3-4 tetes, 10% natrium klorida, diaduk dan disaring. Nah, setelah disaring, filteratnya itu dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing 4 ml ya. Ada A, B, C gitu, kayak biasa gitu untuk penapisan fitokimia ini. Nah, untuk larutan A sebagai belangko pembanding saja, larutan B itu untuk uji gelatin pertama dulu ya. Uji gelatin ditambah larutan B ini dengan sedikit larutan gelatin. 1% kalau nggak salah ya. Kalau di referensi yang lain 1%, dan 5 ml larutan NaCl 10%. Nah, jika terjadi endapan putih, menunjukkan adanya tanin. Kemudian ada uji ferriklorida FeCl3. Ini contohnya larutan C. Diberi beberapa tetes larutan FeCl3, kemudian diamati terjadinya perubahan warna. Nah, jika terjadi warna hijau kehitaman, menunjukkan adanya tanin. Oke, jadi kalau uji gelatin dan ferriklorida ada perubahan, berarti positif tanin. Ini ada lanjut. Nah, tetapi jika pada penambahan gelatin dan NaCl jadi yang pertama tadi ya, tidak timbul endapan, tapi setelah ditambahkan dengan larutan FeCl3, malah ada perubahan warna. Menjadi hijau-biru gitu. Hingga hitam. Menunjukkan adanya senyawa polifenol. Jadi kalau gelatin NaCl tidak positif, negatif itu hasilnya, tapi pas di
Jika dengan larutan FeCl3 ada perubahan warna, hijau, biru, hingga hitam, maka itu polifenol, siap polifenol. Ini ringkasannya. Jadi kalau FeCl3 positif, uji gelatin positif, tanin positif ya. Kalau FeCl3 positif, tadi ya, uji gelatinnya negatif, polifenol yang positif. Cuman kalau FeCl3 negatif, itu sudah pasti polifenol sama taninnya negatif. Ini juga dalam bentuk paragraf. Uji screening tanda dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu uji gelatin FeCl3. Ya, uji gelatin dan FeCl3. Untuk uji FeCl3, maka sebanyak 2 ml ekstrak air dari suatu bagian tanaman ditambahkan ke dalam 2 ml air suling. Selanjutnya, larutan ekstrak tersebut ditetesi dengan 1 atau 2 tetes larutan FeCl3 1%. Adanya kandungan tanin ditandai dengan timbulnya warna hijau gelap atau hijau kebiruan tadi ya, atau hingga hitam katanya. Oke, suatu ekstrak bagian tanaman mengandung tanin jika terbentuk endapan putih setelah diberi larutan gelatin 1% yang mengandung NaCl 10%. Oke, paling itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai materi penapisan fitokimia atau screening fitokimia, golongan alkaloid, flavonoid, dan tanin, serta polifenol ya. Oke, selamat belajar. Nah, setelah sesi kalian belajar PT Audio ini atau dari akses di YouTube, mungkin Bapak share yang di YouTube juga baru buat, silahkan untuk pelajari dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti kuis online ya. Bapak akan share materi berikut link untuk akses kuis online-nya di Google Classroom. Ya, di kelas 2A dan 2B. Oke, paling itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.